Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di kajian online dakwah media. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kalau yang masih pegang PDF-nya, kita sampai pada poin yang ke-14. Ya, sampai pada poin yang 14. Coba ditampilkan yang ininya dulu, yang bahasa Arabnya dulu. Ya, kita mulai di poin yang 14 ini. Qala al-muallif rahimahullah, penulis yaitu Imam Ahmad mengatakan wal imanu birru'yati yaumal qiyamah kama ruya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsis shihah. Kata Imam Ahmad rahimahullah di poin 14, di antara usul sunnah, yaitu pokok-pokok sunnah yang tidak boleh seorang mukmin tidak beriman dengannya, yang tidak boleh seorang mukmin berselisih dengan saudaranya tentang masalah-masalah itu. Di antaranya yang nggak boleh berselisih di sini adalah yaitu keimanan terhadap ru'yah. Ya, maksudnya iman terhadap ru'yah adalah kita meyakini bahwa orang-orang beriman itu nanti di hari kiamat akan melihat zat Allah dengan hakiki, dengan sebenar-benarnya. Ya, orang-orang mukmin akan melihat Allah di hari kiamat kelak. Ini sebagaimana yang datang dari banyak hadis yang sahih dari Nabi SAW. Penjelasan ini itu jadi satu sama yang poin 15. Ya, jadi saya gabungkan dua poin di sini, pembahasan tentang ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang ke-15, muallif mengatakan wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dahulu telah melihat Rabb-nya, telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Ya, berita-berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah itu diriwayatkan secara sahih dari pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas, di mana berita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Rabb-nya itu diriwayatkan oleh para perawi-perawi seperti Qatadah, Ikrimah, yang mereka semua ini adalah murid-muridnya Abdullah ibn Abbas. Wa rawahul Hakam ibnu Aban an Ikrimah an Ibni Abbas. Wa rawahu Ali ibnu Zaid an Yusuf ibn Mihran an Ibni Abbas. Ini beliau menyebutkan hadis-hadis dengan perawi-perawinya bahwa keyakinan Allah dilihat di hari akhir itu didukung dengan hadis-hadis yang valid dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi-generasi setelahnya. Wal haditsu indana zahir ala zahirihi kama jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun keyakinan kita terhadap hadis Nabi itu kita pahami sesuai dengan zahirnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa dia melihat Allah, maka diyakini sebagaimana zahirnya. Ya, wal kalamu fihi bid'ah. Adapun ngobok-ngobok masalah ini, ya, mengotak-ngatik masalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bagaimana mata kita bisa menangkap
Allah yang maha besar. Nanti akan kita sebutkan beberapa syubhat dari ahli bid'ah. Di antara mereka mengatakan mata kita ini terbatas. Sedangkan zat Allah itu maha besar. Bagaimana mungkin mata kita itu bisa meliputi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini nanti akan kita bahas beberapa syubhat-syubhat dari ahli bid'ah yang menolak kalau Allah itu dilihat di hari akhir. Maka mengobok-ngobok berbicara tentang masalah ini, menyimpangkan, menyelewengkan, itu adalah perbuatan bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi wala nunadhiru fihi ahadan. Akan tetapi yang wajib bagi seorang mukmin adalah kita ini beriman dengan hadis-hadis yang datang tentang melihat Allah di hari akhir sesuai dengan zahir hadisnya itu. Dan kita, kata beliau, tidak berdebat. Ya, jangan berdebat dengan seorang pun dalam masalah ini. Kalau ada yang datang kepada antum berdebat Allah dilihat di hari akhir, itu bagaimana? Ya, masa Allah menampakkan zatnya kepada makhluk, terus masa Allah itu dilihat dari arah atas? Kan nggak mungkin katanya. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ini hanya mengandalkan akal, maka akidah kita itu tidak melayani debat seperti itu. Karena debat itu bagi yang belum yakin sama keyakinannya. Makanya diperdebatkan. Tapi kalau kita, Ahlussunnah wal Jamaah, kita sudah yakin dengan agama kita, yakin dengan akidah kita, maka untuk apa diperdebatkan? Nah, ini poin 14 dan yang ke-15 yang insya Allah pada pertemuan siang hari ini akan kita bahas. Taib jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh banyak ulama bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah dan termasuk usul sunnah. Ya, usul sunnah yaitu pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah yang nggak boleh berbeda pendapat. Telah datang banyak hadis-hadis dari Nabi SAW bahwa nanti di hari akhir orang-orang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melihat bulan. Ya, sebagaimana sekarang kita melihat bulan di malam purnama, kita melihat dengan jelas tanpa berdesak-desakan. Maka demikian yang dikabarkan Nabi SAW dalam hadisnya. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi, sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat, di akhirat, kata Nabi ini, sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan melihat Tuhan kalian, akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala melihatnya. Maka ini berarti Nabi SAW dalam hadis yang barusan kita baca bukan sedang menyamakan Allah dengan bulan. Ya, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan. Ini berarti Nabi bukan menyamakan antara Allah dengan bulan, tidak. Tapi yang disamakan sama Nabi adalah cara melihatnya. Bukan objeknya, tapi cara melihatnya. Sekarang kita melihat bulan dengan melihat ke arah atas. Kita melihat dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Kalau kata ahli bid'ah, Allah itu dilihat dengan mata hati. Tidak. Allah dilihat dengan mata kepala. Kita melihat ke arah atas. Kalau melihat bulan itu kita melihat ke arah atas. Kemudian kita melihat bulan tatkala purnama, itu nggak perlu kita antri, berdesak-desakan, uyel-uyelan, nanti malah kena razia karena nggak boleh berkerumun nanti. Ya, kita hanya melihat Allah sebagaimana sekarang kita melihat bulan ini bebas. Antum di lokasi manapun itu bisa melihat bulan dengan seksama tanpa ada desak-desakan. Ya, ini hadis sahih dari Nabi SAW bahwa Allah Azza wa Jalla dilihat pada hari kiamat kelak. Kemudian kalau kita lihat dari Al-Quranul Karim, Panji mungkin bisa ditampilkan surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Ada Quran di situ, Panji. Quran digital gitu mungkin, nggak ada ya?
Searching dulu, Ustaz. Saya bisa share screen. Bentar, Ustaz. Oh, nggak bisa ya? Bisa, Ustaz. Bisa. Mana buka dulu linknya. Tafadhol, Ustaz, share. Silakan, Ustaz, share. Udah Anda Belum buka. bisa ini. You cannot start screen share while the other participant is sharing. Nah, Share langsung. ya sebentar. Tak buka browser dulu mungkin. Sebentar ya. Nah, Ustaz. Kita lihat di surah Al-Qiyamah ayat 22, 23. Mungkin kalau nggak kelihatan di masingnya. Lemah. Lemah jam. Ya, putus ya. Mendengarkan, Ustaz. Kok barusan putus ya? Sempat putus, Ustaz. Jelas, Ustaz. Iya, ini aplikasi Qur'annya nggak muncul-muncul ini. Apa karena internetnya ini leletnya? Nah, nggak keluar ini. Ya wis lah, daripada habis waktu ini. Sudah tampil, Ustaz. Sudah nongol. Iya, tapi ininya nggak. Oh, koneksinya, Ustaz. Ah, ini muncul nama suratnya ini. Nah, ini udah. Ya, sebentar. Kita lihat surat Al-Qiyamah ayat 22. 22 dan 23. Kelihatan itu ya, anak. Ayatnya kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Ya. Kita lihat di sini surah Al-Qiyamah ayat 22 sama 23. Perhatikan narasinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, yaitu wajah-wajah orang-orang yang beriman, yauma idzin, di hari kiamat itu nadhirah, yaitu wajahnya itu putih bersih, berseri-seri. Kemudian Allah melanjutkan ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Ya, kepada Tuhannya mereka melihat. Nah, di sini perhatikan di ayat 22 Allah mengatakan wujuh, yaitu wajah. Kemudian ayat 23 Allah mengatakan melihat. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa melihat Allah di hari kiamat itu dengan mata yang ada di wajah. Ya, bukan mata hati. Karena ahli bid'ah mengartikan mata itu adalah mata hati. Maka tidak. Karena ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla mengatakan wujuh, yaitu mata yang ada di wajah. Nah, kemudian dalil yang lain antum lihat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Saya buka surah Al-Mutaffifin ayat 15. Kelihatan ayatnya?
Ya, atau kekecilan. Tak gede ya. Ya, bisa. Cukup, Ustaz. Cukup ya. Cukup, cukup. Kita perhatikan di sini Allah mengatakan kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ini tentang orang-orang kafir. Ya, tentang orang-orang kafir, keadaan mereka di akhirat. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka itu, yaitu orang-orang kafir, 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka itu pada hari kiamat nanti benar-benar terhalangi. Mahjub itu diambil dari kata-kata hijab. Ya, hijab artinya sesuatu yang menghalangi. Jadi orang-orang kafir itu terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya terhalangi dari apa? Dari melihat Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang kafir itu terhalangi, terhijabi, nggak bisa melihat Allah, maka berarti mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ini artinya pemahaman terbalik. Ya, pemahaman konsekuensinya. Kalau orang kafir nggak bisa ngelihat, berarti otomatis orang mukmin melihat. Karena kalau podo-podo ngelihat, podo-podo gak iso ndelok, orang kafir nggak bisa melihat, orang mukmin nggak bisa melihat, maka ngapain Allah cantumin ayat ini? Orang kafir tidak melihat Allah. Podo orang beriman juga nggak melihat Allah. Ngapain terus dicantumin ayat ini? Ya, ini dalil kedua di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh orang-orang beriman di akhir zaman. Kemudian kita lihat di surah Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26. Saya perhatikan yang saya lingkari, yang saya kasih tanda ini hijau. Allah mengatakan dalam ayat ini lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan di surga. Wa ziyadah, plus bonus. Ya, dia mendapatkan surga, husna. Ya, husna dalam ayat ini artinya surga. Kemudian Allah katakan wa ziyadah, dan Allah tambahkan bonus. Nah, ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW bahwa husna itu ziyadah, husna itu surga, sedangkan ziyadah itu artinya ru'yatullah. Ya, tambahan di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Nah, itu Nabi sendiri yang menafsirkan dalam hadisnya. Dan kita tahu bahwa tidak ada manusia yang paling otoriter untuk menafsirkan Al-Quran selain Nabi SAW. Karena kepada beliaulah Al-Quran itu diturunkan. Maka beliau adalah manusia yang paling paham tentang makna Al-Quran. Jamaah dimulakan oleh Allah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Para ulama mengatakan, "Faman qala innallaha la yura fil akhirah fahuwa kafir." Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu tidak dilihat di akhirat, maka orang seperti ini secara umum statusnya kafir. Li'annahu mukadzibun lillah. Karena dia mendustakan Allah. Allah sudah mengabarkan dalam ayat-ayat tadi yang kita tampilkan bahwa dia dilihat di hari akhir. Kemudian datang ahli bid'ah menolak kalau Allah itu dilihat oleh mereka. Demikian juga Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan kepada kita dengan banyak riwayat hadisnya bahwa Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman, itu didustakan juga sama mereka. Maka orang yang seperti ini itu bukan hanya sekedar mengingkari ru'yah, tapi dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan mengingkari hadis-hadis Nabi SAW. Walladzina ankarur ru'ya humul jahmiyah wal mu'tazilah. Dan di antara ahli bid'ah yang mengingkari ru'yah, yaitu mengingkari akidah ru'yah, melihat Allah, adalah kelompok Jahmiyah dan kelompok Al-Mu'tazilah. Kenapa mereka kok mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat?
Kata para ulama, mereka ini mentakwil. Ya, mentakwil ini menyelewengkan maknanya. Menyimpangkan makna ayat di dalam Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Ya, mereka menyimpangkan ru'yah itu dengan istilah ilmu. Jadi maksudnya ketika melihat Allah, ya tadi dalam hadits Nabi dikatakan innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Nabi jelas-jelas mengatakan tarawna, yaitu melihat. Tapi sama ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah dipalingkan menjadi al-ilmu. Sesungguhnya kalian akan mengetahui Tuhan kalian. Jadi melihat ditakwil menjadi mengetahui. Nah, ini tentu takwil yang batil. Ya, karena dari segi bahasa saja tentu berbeda antara melihat dengan mengetahui. Ya, berbeda antara melihat dengan mengetahui. Baik. Wa ammal asy'ariyah, adapun kelompok yang berikutnya yang mengingkari ru'yah tapi masih malu-malu. Ya, mengingkari ru'yah tapi setengah-setengah, enggak gentle. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah itu gentle. Mereka menolak Allah tidak dilihat di hari kiamat, selesai sudah. Nah, yang bingung ini, kelompok bingung adalah kelompok al-asy'ariyah atau kelompok asy'ariyah. Ya, ini enggak gentle. Gimana enggak gentlenya? Mereka ini sebenarnya menetapkan ru'yah. Allah itu dilihat di hari kiamat. Kalau Anda tanya sama orang-orang yang berpemahaman Asy'ari, tanya kepada mereka, kalian percaya enggak Allah dilihat pada hari akhir? Kata mereka, iya kami percaya. Tapi yang jadi masalah adalah kami tidak percaya kalau Allah itu dilihat dari arah atas. Jadi mereka menetapkan Allah dilihat tapi tanpa arah. Coba sekarang Anda bayangkan bagaimana kita melihat sesuatu tapi tanpa arah. Nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, ya, nggak di depan, nggak di belakang. Nah, ini sama saja Anda mengatakan Allah tidak dilihat. Karena namanya melihat sesuatu itu pasti dengan arah. Nah, nggak ada masalah kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah itu dilihat dari arah atas. Karena Nabi sendiri tadi mengatakan bahwa kita melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan. Ya, kita melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan. Nah, bulan itu dilihat di arah atas, bukan di arah bawah. Nah, tapi kelompok ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah menolak kalau Allah dilihat di arah atas. Mereka mengatakan yura lakin fi ghairi jihatin au biduni tahdidi jihatin. Kata orang-orang Asy'ariyah, iya Allah itu dilihat nanti di hari kiamat, tapi tanpa arah. Ya, enggak boleh Anda menentukan Allah itu di atas loh, bukan kita yang menentukan. Nabi sendiri SAW yang menentukan bahwa Allah itu dilihatnya dengan ke arah atas. Karena memang sifat Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Sebagaimana yang telah sering kita sampaikan, Allah fis sama. Allah itu berada tinggi di atas. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW beliau pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW itu pernah melihat Allah, yaitu ketika peristiwa Mi'raj. Hanya saja tatkala itu tertutup cahaya. Ya, tertutup cahaya. Sebagaimana datang Nabi SAW selesai pulang dari Mi'raj, ya perjalanan Mi'rajnya naik ke atas langit. Kemudian Nabi SAW menceritakan kisah-kisahnya yang spektakuler itu kepada para sahabat. Nah, di antara yang dikisahkan adalah para sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Nabi menjawab, nurun anna arahu. Nabi mengatakan ada cahaya yang menghalangi aku untuk melihat Allah. Nah, jamaah, seandainya melihat Allah itu enggak mungkin, ya, ini kita ulangi lagi untuk membantah ahli bid'ah. Seandainya melihat Allah itu perkara yang mustahil, maka tentu Nabi menjawab dengan jawaban yang menegaskan bahwa mustahil melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi pasti akan membantah, enggak mungkin melihat Allah, mustahil melihat Allah. Tapi justru Nabi SAW mengatakan,
ada cahaya yang menghalangiku. Artinya, seandainya cahaya itu tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan terlihat. Ya, Allah Azza wa Jalla pasti akan terlihat. Ini penegasan dari Nabi bahwa Allah bisa dilihat saking ada hijab, saking ada cahaya. Ya, ini sekali lagi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Dan kemudian berikutnya ada syubhat. Ini konsentrasi ya. Karena mungkin jelaskannya agak bingung nih, karena mungkin ya masalah sifat banyak ahli bid'ah yang menggunakan teori-teori filsafat. Ini antum yang nyimak dipahami ya. Ini bisa saya share lagi, tapi nanti dulu. Saya mau jelaskan dulu. Nanti dulu Pak Indi. Sesi kedua aja, Ustaz. Ini kurang Hadirin yang dimulakan. melaporkan. Oh cukup kok, cukup. Cukup, ini cuma satu ini aja. Satu apa namanya? Satu syubhat aja. Tapi Anda perhatikan, mereka mengatakan bagaimana mungkin mata kita ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, sedangkan mata kita ini terbatas. Kalau kita melihat Allah, berarti Allah itu terliputi dengan mata kita. Berarti Allah itu terliputi dengan mata kita. Paham nggak maksudnya, jemaah? Paham. Ya, Ustaz, paham, Ustaz. Paham ya? Kalau kita ini melihat Allah, berarti mata kita ini meliputi Allah Subhanahu wa taala. Mata kita ini meliput Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana? Sedangkan dalam surah Al-An'am, ana share Qur'annya. Perhatikan dalam surah Al-An'am, ini syubhat ya. Ini sekali lagi ini syubhat untuk menolak Allah itu dilihat. Karena kalau Allah dilihat, berarti Allah itu terliputi dengan mata. Padahal Allah mengatakan dalam ayat ini, Allah itu tidak terliputi dengan mata. Perhatikan ayatnya, surah Al-An'am ayat 103. Kata Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ya. Akan tetapi Allah lah yang melihat segala penglihatan-penglihatan makhluk. Jadi jelas dalam ayat ini Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Jadi mata manusia itu tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini curangnya ahli bid'ah. Padahal yang sedang dibahas dalam ayat ini adalah idrok. Idrok itu berbeda dengan ru'yah. Ya, idrok itu berbeda dengan ru'yah. Saya tulis-tulis di sini bisa kelihatan, jemaah. Kelihatan. Pak Inci kelihatan. Idrok. Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Ya. Ya, apa sih ini? Saya perhatikan dua kata ini. Cili era. Oh, bisa digede no. Oh, gak bisa. Ya wis lah. Kelihatan jamaah ya? Jelas Ustaz. Nggak bisa. Kelihatan, Ustaz. Iya. Saya perhatikan di sini ada dua istilah. Yang pertama idrok dan yang kedua ru'yah. Yang pertama idrok, yang kedua ru'yah. Idrok itu artinya meliputi. Itu artinya meliputi. Sedangkan ru'yah itu melihat tapi tidak mesti meliputi. Saya ambil contoh misalnya, Anda ketika melihat matahari, ya, Anda ketika melihat matahari, Anda pakai ru'yah atau pakai idrok? Kita ini melihat matahari ini, ru'yah atau idrok? Penglihatan kita itu. Ru'yah. Iya. Ru'yah. Karena kita melihat matahari itu tidak bisa meliputi matahari tersebut. Karena cahayanya yang silau,
atau mungkin bagian belakang matahari nggak bisa kita lihat, ya bagaimana bentuk detailnya matahari itu nggak bisa, maka berarti kita ini ru'yah. Saya ambil contoh ayat yang lain misalnya, yang menunjukkan bedanya ru'yah sama idrok. Sebentar. Kurang berapa menit ini Pak Enggi? Kurang 4 menit. 7 menit ya? Oh, 4 menit. 4 menit. 4 menit. Nanti dibukakan link lagi Pak saya sama Pak. Saya buka di Al-Quran. Ya nggak apa-apa, dihabisin dulu aja. Daripada mubadir. Di surah Asy-Syu'ara ayat 61. Dulu. Saya perhatikan di sini. Ini kata-kata idrok yang tadi kita bahas. Belum tak share. Nah, ini perhatikan. Surah Asy-Syu'ara ayat 61. Allah mengatakan dalam ayat ini tentang Nabi Musa ya, kisah tentang Nabi Musa diuber-uber sampai Fir'aun. Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar sama Fir'aun. Akhirnya tentara Fir'aun dan tentaranya itu sudah melihat mereka. Ya, sudah melihat mereka. Ketika tentaranya Fir'aun itu sudah melihat Bani Israel yang kabur itu, maka salah satu dari pengikutnya Nabi Musa mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ini idrok. Ya, sesungguhnya kita ini diliputi. Ya, kita ini sudah diliputi sama tentaranya Fir'aun. Ya, tentaranya Fir'aun ini sudah meliputi dari segala penjuru. Maka dibantah sama Nabi Musa, kalla. Ya, tidak. Tentara Fir'aun itu cuma melihat saja, tapi tidak meliputi kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena sesungguhnya aku bersama Rabbku yang senantiasa memberikan petunjuk kepadaku. Nah, ini namanya idrok. Nah, kita melihat Allah itu ru'yah, bukan idrok. Ya, kita melihat Allah itu namanya ru'yah, bukan idrok. Kita melihat, namun kita tidak bisa meliputi zat Allah subhanahu wa ta'ala secara total. Karena tadi ayatnya, la tudrikuhul absar. Mata manusia, mata makhluk itu tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat tok, iya. Paham di sini jamaah? Antara melihat dengan ru'yah dan idrok, meliputi. Atau bingung? Enggak ya? Mafhum dan mafhum. Anak kira itu yang bisa kita bahas tentang ru'yah. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat di akhir zaman. Tidak peduli bagaimana melihatnya, dan gak usah dipikirkan bagaimana nikmatnya memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita persiapkan adalah bekal kita, yang perlu kita siapkan adalah amal soleh kita, agar kita mendapatkan nikmat yang besar, yaitu melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini, wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa dilanjut ke sesi berikutnya. Nah.